Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Ori.info. Dalam video ini akan dibahas penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO untuk reaksi redoks yang berlangsung dalam suasana asam. Karena kita menggunakan metode PBO, maka sebaiknya memahami dulu bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi untuk setiap unsur dalam spesi. Jadi seperti yang ada di sini ini adalah link atau tautan yang dapat digunakan sebagai referensi cara menentukan bilangan oksidasi secara mudah. s.id/bilog-mudah. Oke, sekarang kita akan melihat bilangan oksidasi manakah yang mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itulah yang akan menjadi fokus kita. Di sini tampak K tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Semuanya plus 1. Karena K biasanya selalu plus 1, kecuali dia berdiri sendiri nanti menjadi 0. Mn plus 7 di ruas kiri, di kanan plus 2. Berarti Mn mengalami reaksi reduksi, biloksnya mengalami penurunan. Kemudian O, kalau kita lihat semuanya minus 2, tidak ada yang lain. Berarti O tidak mengalami reduksi dan oksidasi. Demikian pula H. S ini juga kalau kita lihat biloksnya selalu plus 6. K tadi sudah ya, N. Nah, nih, N plus 3 berubah menjadi plus 5. Berarti N di sini mengalami reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya kita cek apakah unsur dalam spesi tadi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, jumlah unsurnya sudah sama atau belum. Misalnya Mn tadi kan mengalami perubahan ya. Mn di kiri 1, di kanan 1. Berarti sudah sama, sudah setara. Tidak perlu diubah koefisiennya. Kemudian N, kan tadi biloks N kan mengalami perubahan, maka harus kita cek jumlah N di kiri dan kanan sudah sama atau belum. Dan tampak di sini N ruas kiri dan kanan sama. Maka kita tidak perlu lagi lakukan ubahan koefisiennya. Kalau begitu kita bisa langsung membubuhkan bilangan oksidasi masing-masing. Seperti ini. Yang kita bubuhkan di sini hanya yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Mn kita pasangkan dengan Mn, kemudian taruh di atasnya. Kemudian N di sini tadi tidak berubah dari plus 3, ini taruh di bawah. Kemudian yang di kanan tadi plus 5. Kemudian kita tentukan penurunan dan kenaikannya. Dari plus 7 untuk Mn ke plus 2. Berarti dia mengalami penurunan sebanyak 5. Kita bubuhkan di situ. N mengalami kenaikan sebanyak 2. Oke, selanjutnya kita lihat. Jumlah perubahan bilangan oksidasi ini belum sama. Oleh karena itu kita buat sama. Agar sama, kita lakukan pengalian silang. Yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 5. Oke. Kita berikan tanda di situ dikalikan 2 sehingga hasilnya sama-sama 10 nanti. Perubahan bilangan oksidasi yang naik dan yang turun akan sama dengan 10. Nah, sekarang kita kalikan semua spesi yang terhubung dengan warna merah dengan angka 2 dan yang terhubung dengan tanda panah warna biru kita kalikan 5. Ini kita bisa salin ulang. Yang terhubung dengan tanda panah warna merah kita kalikan 2. Yang terhubung dengan tanda panah warna biru kita kalikan 5. Oke, sekarang yang sudah kita ubah koefisiennya, berarti kita tidak boleh lagi ubah koefisiennya itu. Jadi biarkan saja seperti itu. Sekarang kita lakukan penyesuaian untuk spesi yang belum mendapatkan koefisien, yang memang dia tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi untuk spesi-spesinya tadi. Kita boleh memulai dari manapun, yang penting nanti hasilnya sama. Kita cek sekali lagi untuk K. K di ruas kiri sudah 7 jumlahnya, di ruas kanan yang sudah kita tandai tadi, ini 5. Kemudian di sini kan sudah sama dengan 2. Agar sama dengan 7 berarti ini sudah oke. Kita beri tanda saja di sini dengan koefisien 1, berarti kita tidak perlu utak-atik lagi tuh. Sekarang kita periksa jumlah S. S di ruas kiri, ini kan 1, di ruas kanan ada di sini dan di sini. Jumlahnya 3. Maka yang ini kita kalikan 3. Itu berdasarkan S. Selanjutnya yang belum mendapatkan koefisien itu H2O. Untuk H2O yang kita periksa adalah jumlah hidrogen. Hidrogen di ruas kiri posisinya hanya ada di sini. Dan jumlahnya ada 6. Maka yang di sebelah sini pun harus 6. Karena di ruas kanan kan tidak ada H lagi. Maka ini kita kalikan 3. Dan selesai. Reaksi ini sudah boleh dikatakan setara. Kalau mau yakin diperiksa ulang. Seperti itu cara penyelesaiannya. Jadi kita harus cekatan untuk bisa mengecek manakah yang menjadi prioritas untuk kita setarakan lebih dahulu ketika semuanya sudah kita kalikan silang penyesuaian untuk perubahan biloksnya.
Ini memang salah satu kelemahan ketika kita menggunakan metode PBO. Kalau spesiesnya banyak, kita harus menyesuaikan lagi. Dan kalau kita tidak cekatan, kita akan bingung, kita mana lagi yang harus kita setarakan. Oleh karena itu, metode yang seperti ini cukup dijadikan sebagai metode alternatif. Boleh menggunakan metode lain yang jauh relatif lebih mudah. Apalagi reaksinya adalah reaksi molekuler. Kadang-kadang untuk menyetarakan jumlah unsur, spesies ruas kanan dan kiri, itu bukan pekerjaan mudah. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.